Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita menjadi orang percaya, jadi orang Kristen harus setiap hari hidup dalam kekudusan dan kesucian. Tapi yang jadi masalahnya, selama kita ini masih pakai tubuh dosa ini, tubuh daging ini, kita seringkali diseret jatuh di dalam dosa. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita harus belajar fokus kita kepada kekekalan. Kalau kita ngikutin daging kita ngikutin keinginan kita ini nggak pernah bisa dipuaskan oleh apapun juga. Dunia sekalipun dikasih kepada kita, kita tidak pernah bisa puas. Apapun yang dunia tawarkan tidak akan pernah membuat diri kita mengalami kepuasan. Nah, kepuasan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Nah, selama kita pakai tubuh daging ini, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Makanya tidak heran ada orang-orang tertentu masih jatuh dalam dosa yang sama. Kalau dulu punya dosa, sebelum bertobat, sebelum kenal Tuhan, sudah melakukan dosa perzinahan. Setelah ikut Tuhan, dosa yang selama itu selalu nyeret begitu rupa. Sampai dia pikul salib sangkal diri, sangkal daging, mati daging, baru dia bisa hidup berkemenangan. Karena dosa lama yang kita perbuat dahulu selalu menawarkan sesuatu untuk kita lakukan balik. Dan setan pinter caranya, dia tahu cari kelemahan kita di mana, dan disitulah dia akan serang dan habisin kita. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Kalau masalah perbuatan daging itu tidak bisa diusir, itu tidak bisa didoain, itu tidak bisa ditengking. Kita yang harus menyangkal diri, baru kita bisa hidup dalam kekudusan. Makanya banyak orang hidup ngawur, emosian, marah, segala macam perbuatan dagingnya, terus datang kepada pendeta, "Pak, saya ini sudah seringkali jatuh dalam dosa seperti ini, Pak, tolong doakan." Tidak bisa didoakan. Bisa ya didoakan, ya bisa didoakan. Tetapi harus ada kerjasama diri kita dengan Roh Kudus, bekerja sama setiap hari, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, bergaul intim, baru kita akan memiliki kesabaran, pengendalian diri, penguasaan diri. Buah roh itu adalah hasil kita bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari, berjalan dipimpin Tuhan, berjalan dipimpin firman, ngikutin kehendak Tuhan, ngikutin firman. Tapi banyak orang mau cari jalan pintas, minta didoain pendeta supaya perbuatan daging dan kecenderungannya untuk berbuat dosa itu dipatahkan, diputuskan. Tidak bisa. Bagian kita yang harus memutuskannya. Dan banyak orang Kristen selalu nyalahkan setan, ini gara-gara setan, ini gara-gara setan. Padahal kita sendiri entertain semua keinginan daging kita yang ujungnya menjerat kita jatuh di dalam dosa. Kita harus disiplin terhadap diri kita sendiri. Kita nggak bisa kompromi. Kalau ikut Tuhan itu kompromi itu nggak bisa. Daging dibiarin saja, ujungnya akan jerat kita jatuh dalam dosa. Dan di akhirnya iblis akan ambil keuntungan. Daging ini harus kita taklukkan. Sebenarnya yang paling perlu kita taklukkan hari ini adalah semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Setan itu sudah ditaklukkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau memiliki keintiman, engkau bertumbuh imanmu, kamu punya otoritas loh, sebut nama Yesus saja. Setan, iblis, dan roh-roh jahat akan KO, dia akan kabur. Tetapi yang daging, yang keinginan daging sifatnya ini, yang selalu nyeret kita dalam dosa, itu yang perlu kita salibkan setiap hari. Itu yang perlu kita matikan keinginan itu, supaya kita berjalan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Sekarang buka di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 mulai. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi keinginan kita ini yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan daging kita, keinginan mata kita, ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ini perlu kita salibkan. Baru hidup kita ini bisa menyenangkan Tuhan. Sekarang buka di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, ini bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ini loh seringkali menjebak orang Kristen yang sudah pelayanan, yang sudah ikut doa, sudah dibaptis, sudah khotbah, sudah jadi jemaat yang rajin, tapi sering jatuh di dalam dosa. Karena keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu menyeret orang begitu rupa, ditarik supaya jatuh di dalamnya, baru setan bisa ambil keuntungan, membuat kita dikuasainya. Sebab kalau kita ini sudah mengingini segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, kita akan melenceng dari tujuan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajarin, dosa itu adalah melenceng dari tujuan ilahi. Dosa adalah perbuatan yang melanggar firman Allah, dan arti dosa adalah melenceng dari tujuan Tuhan. Semua keinginan yang bukan dari Tuhan, semua keinginan yang bukan dari kerajaan Allah dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan nyeret kita kepada dunia. Akhirnya kita terjerat di dalamnya, karena kita terpikat begitu rupa, akhirnya kita hidup membuai keinginan itu, dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Bapak Ibu, coba lihat sampai kedalaman batinmu. Keinginanmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan apa tidak? Keinginanmu ini sejalan dengan firman apa tidak? Kalau keinginanmu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya jangan dilakukan. Keinginan matamu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan dilakukan. Kalau itu sudah tahu melanggar kebenaran firman Tuhan, jangan paksa untuk tetap dilakukan. Nanti ujungnya hidupmu akan ketemu problem, tambah babak belur, tambah kacau, tambah rusak dan berantakan. Hari ini kita meski belajar menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, menaklukkan semua keinginan kita ini harus sejalan dengan Tuhan. Kalau kita nggak menaklukkan keinginan kita ini, keinginan ini akan selalu menguasai kita loh. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu selalu nyeret kita untuk jauh dari kasih karunia Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sampai ada orang tuh sampai pinginnya begitu rupa, harus berzina. Akhirnya diseret dan mereka jatuh di dalam dosa perzinahan. Pingin membalas dendam, pingin apapun yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak ditaruh pada pusat kehendak Tuhan, hati kita ini seringkali meleset dari tujuan Tuhan. Begitu keinginan itu dibuai, dan ujungnya Bapak Ibu akan lihat ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau keinginan itu dibuai, dilakukan, ujungnya akan melahirkan dosa. Kalau Bapak Ibu melakukan dosa, hubungan kita ini putus dengan Tuhan. Kita bukan di pihak Tuhan, tapi kita di pihak setan. Kita akan dikuasain setan begitu rupa kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran. Dan ujung kita pasti akan berurusan dengan Tuhan. Makanya kalau orang itu memiliki kesadaran, memiliki tahu, respek dan hormat dengan Tuhan, apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, orang itu akan cepat bertobat dan berubah. Kalau tidak, dia akan dipikat begitu rupa. Makanya tidak heran orang sudah ngerti firman, sudah pelayanan, tapi tetap ngikutin keinginan hawa nafsunya. Dan ujungnya apa? Ya kelihatannya sih bisa pelayanan, kelihatannya sih kelihatan kudus di depan manusia, tapi di depan Tuhan sudah najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Solusinya apa? Ya bertobat, berubah, nggak ada solusi lain. Justru kalau kita ngikutin keinginan kita ini, kita akan terjebak dengan berbagai macam pencobaan. Kalau kita ngikutin keinginan mata aja, ini nggak pernah bisa dipuaskan.
setelah beli mobil baru, dalam waktu 3 bulan, 4 bulan bosen, ngelihat mobil keluaran baru lagi, pingin lagi. Ngelihat baju, pingin lagi. Ngelihat sesuatu yang indah-indah, pingin lagi. Bahkan ngelihat, bagi laki-laki ngelihat perempuan yang kelihatannya menarik, pingin lagi. Kalau itu dibuai, ujungnya akan jatuh di dalam dosa dan nyeret kita pada kehancuran. Karena dosa ujungnya adalah maut. Upahnya itu adalah maut. Dalam proses menuju maut, kita akan mengalami kehancuran, kerusakan, hal yang mengerikan. Karena memang itu diizinkan setan supaya orang dikuasain, dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Makanya kita mesti tahu keinginan yang paling menonjol dalam diri kita itu apa. Kalau keinginan itu begitu kita sampai ingin melakukannya luar biasa, sampai nggak bisa kontrol, nggak bisa kendalikan, ujungnya suatu hari kamu akan jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, kalau engkau biasa marah, ngamuk, nggak terkontrol begitu rupa, nggak terkontrol, suatu hari pasti akan meledak dan ujungnya engkau akan jatuh di dalam dosa. Jadi ada keinginan-keinginan yang harus kita salibkan. Coba kita akan lihat di ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau orang itu tahan dalam ujian, bisa pikul salib, sangkal diri, nggak sampai jatuh dalam dosa, suatu hari dia akan menerima mahkota kehidupan. Tetapi kalau orang itu jatuh di dalam pencobaan, orang itu akan hancur hidupnya. Kita ini mesti belajar di setiap hari ini, pikul salib, sangkal diri, matiin daging kita, supaya kita semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena syaratnya ngikut Yesus bukan punya KTP Kristen, bukan minggu ibadah di gereja. Syarat utamanya ngikut Yesus adalah pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Keinginanmu itu loh yang disalibkan. Kemauanmu, kehendakmu yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu loh, harus dimatikan. Sampai kehendak Tuhan itu yang manifestasi dalam diri kita. Baru kita ini bisa hidup dalam kemenangan. Makanya jangan di-entertain semua hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman jangan pernah dibiarkan. Ujungnya dia akan lama-lama menguasai diri kita begitu rupa. Dan setan tahu persis. Setan tahu persis, kalau kita ini nggak bisa menguasai diri, kita nggak bisa mengendalikan diri, kita nggak bisa menaklukkan keinginan dan kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan, setan akan lemparkan umpan di dalamnya. Kalau kita termakan umpan itu, ujungnya kita akan diseret jatuh di dalam dosa, dan rencana Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada bagian yang kita bisa usir dan doakan, ada bagian yang kita nggak bisa usir dan doakan, tapi perlu dimatikan. Perlu pikul salib, sangkal diri, mati daging. Adalah semua perbuatan-perbuatan daging kita. Bapak Ibu tahu kelemahan Bapak Ibu apa? Selidiki masing-masing, kau punya kelemahan apa? Yang tahu adalah dirimu dengan Tuhan. Kelemahan itu jangan sampai menjadi pintu masuknya setan untuk menguasai dan menggagahin kita. Makanya kita itu perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kita perlu membangun keintiman. Kita perlu kenal firman. Semakin kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan setiap hari, makanya kita perlu dipimpin Roh Kudus, kita perlu bergaul dengan Roh Kudus, kita perlu bergaul dengan firman. Semakin kita ngerti firman, seperti Bapak Ibu dengerin khotbah ini, semakin diberkakan pewahyuan yang baru, semakin disingkapkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tahu bagaimana bertindak, bersikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jalan hidupmu setiap hari bekerja sama dengan Roh Kudus. Akhirnya buah roh itu manifestasi dalam diri kita. Tapi kalau orang itu nggak ngerti firman, berjalan maunya sendiri, seringkali dia dibenturkan dengan hal-hal yang menjebak begitu rupa, padahal itu adalah siasat setan supaya orang itu masuk di dalam perangkapnya. Berapa banyak orang nggak bisa mengendalikan dirinya. Dia gampang marah, gampang emosi, gampang meledak-ledak, nggak bisa kontrol, nggak bisa kendalikan. Kalau engkau mengalami proses seperti itu dan itu membuat hatimu kecewa, engkau sudah
makan umpannya setan. Makanya dalam kehidupan kita ini tidak akan ada perjalanan hidup yang mulus. Hubungan suami istri yang saling pengertian, yang penuh cinta pun tidak akan semulus. Pasti ada goncangan di dalamnya. Tapi bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita bersikap sesuai dengan firman, itu yang akan menentukan ke depannya akan menjadi seperti apa. Bapak Ibu, bagaimana engkau bisa bersikap seperti firman, bertindak seperti firman katakan, kalau engkau sendiri nggak ngerti kebenaran firman Tuhan? Tidak menjamin orang yang rajin ke gereja tiap minggu itu ngerti firman. Nyatanya banyak orang yang sudah rajin ke gereja nggak ngerti firman, praktek firmannya nggak ngerti. Tidak heran dia waktu mengalami pencobaan, dia seret jatuh begitu rupa. Karena dia termakan oleh semua keinginan dan hawa nafsunya sendiri. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita gampang marah dan gampang emosi, gampang kecewa dan gampang sakit hati. Saya ini udah bahas ini banyak kali loh. Tapi saya sudah bahas begitu saja, masih banyak orang belum bisa mengendalikan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak bisa menaruh hati kita ini di hadapan Tuhan dengan tepat, kita nggak bisa menguasai diri kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan, kita akan terus terjebak, jatuh di dalam dosa. Berapa banyak orang jatuh dalam dosa yang sama, padahal itu tahu kalau itu tidak benar di hadapan Tuhan, tapi terus diseret jatuh di dalamnya. Karena apa? Dia nggak mau belajar bahwa setan selalu pakai kelemahan kita untuk menjerat kita begitu rupa supaya kita jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, engkau punya kelemahan apa? Engkau gampang yang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati, nggak terima dinasihatin, gampang meledak-ledak. Kalau sampai engkau nggak bisa kuasain dirimu begitu rupa, waktu ada pencobaan datang dan engkau bisa jatuh di dalamnya karena kamu makan umpannya setan. Salah satu umpan yang dilemparkan setan dan orang seringkali telan namanya kekecewaan. Berapa banyak orang yang mudah kecewa, apalagi kalau kecewa dengan pendeta, pada figur yang dihormatinya, kecewa dengan gembalanya, kecewa dengan suaminya. Akhirnya apa? Kamu telan umpannya setan. Kamu dalam perangkapnya setan. Butuh pengertian kebenaran firman Tuhan. Dan kau perlu dewasa di dalam Tuhan, menyingkapi segala sesuatu, supaya hidupmu selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang tanpa disadari makan umpannya setan. Namanya kekecewaan, tersinggung, sakit hati, nggak terima, nggak mau ngampuni. Padahal mereka sendiri sedang terjebak, diseret begitu rupa untuk ditelan dan dihabisin oleh setan. Makanya kita mesti belajar mengendalikan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Bapak Ibu mesti selidikin, ketahui, kenali dirimu sendiri. Kelemahanmu di mana? Kalau kelemahanmu itu kamu entertain terus, ujungnya setan akan ambil keuntungan. Hari ini sadar diri. Ada orang yang kelemahannya gampang berzina, pikirannya kotor, pikirannya negatif, khawatir, stres, bingung, selingkuh, bohong, nipu, dan lain-lain. Karena setiap orang punya masalah masing-masing dengan kelemahan yang masing-masing yang berbeda. Dan kelemahan-kelemahan itu biasanya dipengaruhi oleh masa lalumu yang begitu melukai dan belum disembuhkan. Hari ini datang sama Tuhan. Tuhan nih loh, aku bawa hatiku. Tuhan nih loh, aku bawa hidupku. Tuhan nih aku serahkan sepenuhnya. Ambil semuanya. Semua yang tidak benar, semua yang tidak berkenan, ambil Tuhan. Aku menjadi orang yang menyenangkan hatimu. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar ngobrol sama Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu. Engkau juga jujur sama Tuhan, biar Tuhan bisa pulihkan. Datang sama Tuhan. Omongin masalah lukamu yang belum bisa disembuhkan itu. Kepahitanmu, sakit hatimu. Semua karena engkau pingin dihormatin, pingin dikasihin, pingin dihargain. Karena pernah di masa lalu pernah dilukai, dihianatin, dan lain sebagainya. Datang sama Tuhan, minta dipulihkan. Kalau engkau nggak dipulihkan, itu akan menjadi pintu masuknya setan untuk menghajar hidupmu, sehingga rencana ilahi yang besar tidak digenapi pada hidupmu.
Kita hari ini itu meski berjalan terus dipimpin oleh Roh Kudus, kita perlu kerjasama dengan Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu saya ngajar bagaimana kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Sebab buah roh itu akan manifestasi muncul dalam praktek kehidupan kita sehari-hari kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus, berjalan, bertindak, bersikap, mengambil keputusan, melakukan apapun juga. Kita lakukannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita masih ngambil keuntungan sendiri, karena banyak orang kan hatinya belum dipulihkan, dia merasa pingin dihormatin orang, pingin dihargain orang, pingin diakuin orang, punya motivasi yang lain, supaya anak cucunya aman, dia nipu sana nipu sini dan lain sebagainya. Karena setiap orang punya motivasi lain-lain di hadapan Tuhan. Dan kita serahkan motivasi kita ini di hadapan Tuhan, supaya kita didapatin benar-benar bisa dikoreksi, diselaraskan, berjalan sejalan dengan firman Tuhan. Dari semua tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita ini menyenangkan hati Tuhan, bukan semau kita sendiri. Bapak Ibu, meski tahu bahwa hidup kita hari ini bukan milik kita, hidup kita hari ini itu milik Kristus. Kalau kita nggak menaklukkan diri kita pada pusat kebenaran dan menaklukkan diri kepada Kristus, hidupmu akan dipimpin oleh keinginan dagingmu. Kalau hidup kita dipimpin oleh keinginan daging kita, ujungnya kita akan hancur dan babak belur. Hari ini, engkau yang masih dipimpin oleh keinginan daging dan hawa nafsumu, jangan salahin setan. Engkau yang harus sadar diri bertobat. Banyak orang Kristen nyalain setan, padahal dia entertain, dia ikutin semua keinginan dan hawa nafsu. Banyak orang terjebak, nggak bisa ngalami kemenangan, jatuh terus dalam dosa yang sama, karena dia nggak sadar diri dan bertobat. Kalau kita ini bertumbuh dewasa di dalam Kristus, kita memiliki panca indera yang terlatih, kita bisa membedakan, loh ini yang berkenan di hadapan Tuhan, ini yang tidak. Ini ujungnya akan menghancurkan, dan ini ujungnya akan membuat saya dipromosi dan ditinggikan. Kita harusnya semakin hari semakin dewasa, sehingga kita tahu bagaimana kita bertindak seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bapak Ibu, jangan sampai kita ini bertindak semau kita sendiri. Akhirnya nanti kita akan keblasuk-blasuk, tersesat, hidup kita ngawur, hidup kita berantakan, hidup kita kacau, nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hari ini, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, pekerjaan, usaha, atau apapun juga, belajar sepenuhnya diserahkan sama Tuhan. Kita perlu datang sama Tuhan, mengizinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita ini, dan sampai menyelidiki sampai kedalaman batin kita, supaya hidup kita semakin hari didapatin menyenangkan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan namanya. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang sedang engkau alami, apapun yang sedang engkau jalani, engkau sedang hadapin apapun juga, kau taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita ini nggak sadar diri, kita akan terjebak terus dalam dosa yang lama, dalam dosa yang sama. Dosa yang lama menjerat kita, menyeret kita jatuh dalam dosa. Kita nggak berkemenangan, baru berjalan sedikit jatuh lagi. Akhirnya apa? Nggak bisa memiliki pengendalian diri, nggak bisa menguasai diri. Akhirnya jatah yang harusnya kita terima, kita nggak akan terima. Bahkan hidup kita akan mengalami problem dan masalah. Ujungnya kita nggak akan dapat mencapai destinasi Tuhan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Kalau kita semakin berjalan bersama Tuhan, harusnya kita bisa menguasai diri kita. Kita menjadi orang yang pintar sekali, bisa membedakan. Kalau saya makan umpannya setan, saya kalau makan emosi, kalau saya makan amarah, saya makan namanya kebencian, saya kalau makan namanya kekecewaan, saya telan umpannya setan, dan akhirnya saya akan jatuh di dalam dosa. Dan ujungnya terputus hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Dan solusinya hanya satu, datang kepada Tuhan, minta darah Yesus menguduskan, menyucikan, minta ampun Tuhan, akuin dosamu, dan Dia akan memulihkan hidup kita. Solusi dari semua dosa dan pelanggaran adalah datang kepada Tuhan, bertobat. Minta ampun sama Tuhan, akui dosamu.
Tuhan akan memulihkan. Kalau kita nih semakin berjalan setiap hari dengan Tuhan, semakin bisa menguasai diri dengan baik, kita itu menjadi orang yang sangat-sangat bijaksana. Nggak gampang terpengaruh orang lain, nggak gampang emosian, nggak gampang marah, nggak gampang simpan dendam, dan tidak gampang kecewa. Tetapi menjadi orang yang bisa mengendalikan diri, menjadi orang yang bisa menguasai diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan hari ini membuat mata hatimu dibukakan, sehingga kau tahu harus bertindak apa di hadapan Tuhan, harus melakukan apa di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau diperhadapkan dengan situasi buruk, bagaimana kalau engkau sedang menghadapi pencobaan. Apa engkau sudah didapatin tahun uji, atau engkau masih dapat jatuh di dalam dosa. Harusnya semakin hari semakin kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan, mengalahkan diri sendiri dan menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Waktu kita mengalahkan diri sendiri, kita butuh kekuatan Roh Kudus, butuh kemampuan yang datangnya dari Tuhan sendiri, yang memampukan kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Bapak Ibu, ujungnya hidupmu akan memiliki kesabaran tingkat raja-raja, memiliki penguasaan diri tingkat raja-raja. Engkau menjadi orang yang luar biasa, bisa mengendalikan emosimu, gak gampang tersinggung, gak gampang kecewa. Karena dari semua yang kamu perbuat dan kamu lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan saja, bukan yang lain. Tapi kalau kita memiliki motivasi yang lain, melayani punya motivasi yang lain, jadi orang Kristen punya motivasi yang lain, tidak mencintai dan mengasihi Tuhan, kamu akan kebentur-bentur problem dan masalah. Toh ujungnya kita harus bertobat dan sadar diri. Lebih baik kita jalan setiap hari bersama Tuhan, semakin kita bisa menggenapi destinasi Tuhan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, mulai hari ini lahir orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Orang yang bisa mengendalikan diri, tidak termakan dengan umpannya setan, tidak mudah kecewa, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terjebak dalam dosa yang lama, yang setan selalu ingatkan. Tetapi engkau bisa melawannya, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam perkenanan Tuhan, dan setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidup berkemenangan harus kita alami, karena kita berjalan bersama Tuhan yang menjadi panglima perang kita, dan surga di belakang kita. Malaikat menopang kanan dan kiri kita. Kita akan menjadi orang yang berkemenangan, mempermuliakan nama Tuhan sepanjang Tuhan perjalanan hidup kita sampai hari ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami materikan firman dengan darah anak domba, nempel dalam batin kami, terpahat dalam loh hati kami. Firman ini jadi kehidupan. Ajarin kami terus setiap hari memikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan, dan mati daging kami, sehingga Kristus yang manifestasi dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan. Kamu berdoa, anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami. Berdoa juga untuk orang-orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Firman ini membuat mereka dewasa, membuat mereka semakin diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Dan kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan, dan Tuhan akan manifestasikan kuasanya.
Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomoto korobota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Ina mata karala basyende begede moto. Inomoto koronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini.
pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I